minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para YouTuber yang sangat saya hormati di channel Yuk Ngaji di Rumah Antik. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita bisa bertemu dengan Bapak Ustadz Aziz Marfai MAG. Insya Allah nanti akan membahas mengenai masalah Islam dan solidaritas sosial. Tema ini cukup menarik, cukup penting untuk dibeberkan karena kondisi-kondisi sosial ekonomi umat Islam sekarang mengalami degradasi yang sangat luar biasa. Makanya pada pagi hari ini Ustadz Aziz ingin membeberkan dengan masalah-masalah itu. Para YouTuber, jangan lupa untuk like, subscribe, komen, share sebanyak-banyaknya supaya channel ini menjadi channel yang besar, channel alternatif dakwah dengan nuansa etnik Jawa. Dengan segala hormat kepada Ustadz Aziz Marfai, kami persilahkan sepenuhnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina ajma'in, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim, amma ba'du. Para YouTuber di channel Yuk Ngaji di Rumah Antik yang dimuliakan oleh Allah. Pertama, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Saat ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga masih bisa melaksanakan aktivitas keseharian kita. Mudah-mudahan segala aktivitas yang kita lakukan di hari ini dan hari-hari kemudian merupakan pengejawantahan, perwujudan atas ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mudah-mudahan Allah menambahkan keberkahan hidup kita. Yang kedua, sholawat dan salam kita sanjungkan selalu untuk junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat beliau yang kelak akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Para YouTuber di channel Yuk Ngaji di Rumah Antik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita ingin mengajak semuanya untuk membicarakan tentang Islam dan solidaritas sosial. Islam itu agama yang komplit. Islam itu agama yang sempurna. Islam itu tidak hanya mengatur ritualitas peribadatan, tapi Islam juga mengajarkan tentang bagaimana menata kehidupan sosial, bagaimana antar satu sama yang lain punya saling perhatian. Itu Islam. Jadi tuntutan Islam itu bukan hanya soleh secara ritual, tetapi seseorang dituntut untuk memiliki kesalehan sosial. Saudara-saudaraku, para YouTuber di channel Yuk Ngaji di Rumah Antik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat dalam banyak tuntunan agama kita, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berulang-ulang memberikan piwulang kepada kita sekalian. Tidak sempurna imannya, kata Rasulullah, orang yang tidak memperhatikan tetangga. Tidak sempurna imannya seseorang yang tidak menghormati tamu. Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jaroh." Dalam hadis yang lain,
fal yukrim dhaifah, dan lain sebagainya. Banyak kita jumpai tentang ajaran-ajaran bagaimana Islam itu mengajarkan kepada kita untuk memiliki kepedulian sosial, memiliki kesalehan sosial. Saudara-saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah mengajarkan kepada kita tentang bagaimana umat Islam yang satu dengan yang lain itu digambarkan seperti tubuh yang satu. Seperti tubuh yang satu yang yashuddu ba'duhum ba'dha, saling menguatkan antar satu sama yang lain. Jadi antar umat Islam satu sama yang lain itu harus saling memperhatikan, saling menguatkan. Jangan sampai saling mencueki, jangan sampai mereka itu saling membiarkan antar satu sama yang lain. Atau bahkan justru mereka saling berbenturan antar satu sama yang lain. Untuk itu marilah kita perhatikan ajaran-ajaran Islam. Begitu banyak ajaran Islam yang mengajarkan kepada kita untuk memperhatikan kepada sesamanya. Kita lihat Islam itu mengajarkan ada ajaran zakat, ada ajaran infak, ada ajaran sedekah, ada ajaran yang namanya wakaf, ada ajaran yang namanya hibah, ada ajaran yang namanya hadiah, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Itu menunjukkan betapa Islam itu sangat memperhatikan aspek solidaritas sosial ini. Kita melihat dalam ayat-ayat Al-Quran, setiap ada kalimat aqimus sholah itu hampir seluruhnya diikuti dengan wa'atuz zakah. Dirikan sholat, lalu setelah itu tunaikan zakat. Jadi orang yang soleh secara ritual itu juga harus dibarengi dengan kesolehan secara sosial. Zakat, kita sudah mengenalnya. Jadi salah satu wujud perhatian Islam terhadap yang lain itu ada ajaran zakat. Zakat itu kewajiban, bahkan menjadi rukun daripada Islam itu sendiri. Di mana zakat itu ada zakatul fitri, ada zakatul mal. Jadi ada zakat fitrah yang seperti ketika Idul Fitri seperti ini, maka zakat fitrah itu diwajibkan kepada setiap individu muslim yang hidup pada akhir Ramadan dan awal Idul Fitri atau awal bulan Syawal. Ini setiap individu muslim punya kewajiban untuk menunaikan zakat fitrah. Selain daripada itu ada yang namanya zakatul mal, zakat harta. Zakat harta ini juga dalam rangka untuk memberikan perhatian kepada setiap pribadi-pribadi muslim yang lain atau kepribadian atau kepedulian sosial. Saudara-saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Yang zakat itu juga ditujukan untuk bagaimana mengangkat derajat orang-orang yang lemah. Bagaimana mengangkat derajat para fuqara, masakin, orang-orang yang berjalan di jalan Allah, orang-orang yang terlilit hutang. Mereka ini bisa kembali statusnya, mereka bisa terangkat derajatnya, mereka bisa terselesaikan persoalannya. Ini diperintahkan oleh agama kita untuk memiliki kepedulian sesama dengan cara membayar zakat. Selain daripada itu ada sedekah. Sedekah itu juga memberikan perhatian kepada teman-teman kita yang tidak terikat oleh aturan, maksudnya tidak terikat oleh ukuran nisab, tidak terikat oleh ukuran haul, itu sedekah. Sedekah bisa dilakukan kapan saja dan dengan apa saja. Bahkan kita memberikan perhatian kepada saudara-saudara kita dengan cara mesem. Itu sudah bagian dari sedekah. Tabassumuka fi wajhi ahika sedekah. Mesemmu di muka atau di hadapan saudaramu itu adalah sedekahmu. Artinya perhatian kita terhadap teman untuk supaya teman-teman itu bersemangat hidup, supaya teman-teman itu berdaya, supaya teman-teman atau saudara-saudara kita itu merasa nyaman dengan kita, itu diajarkan oleh ajaran agama kita. Selain daripada itu, para YouTubiah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Islam juga mengajarkan tentang adanya hibah.
Hibah itu pemberian. Jadi kalau yang ini tidak memandang orang itu miskin atau tidak, boleh kita beri orang lain untuk menyambung tali silaturahmi dengan cara memberikan hibah. Atau bahkan Islam juga menganjurkan adanya saling memberi hadiah. Saling memberi hadiah itu ternyata ajaran agama Islam. Jadi supaya ada ikatan batin yang lebih kuat, kita bertamu ke tempat orang, membawa oleh-oleh, kita pulang diberi oleh-oleh, atau kita kemana memberikan hadiah oleh-oleh kepada orang lain, itu bagian dari ajaran agama Islam. Ini adalah wujud daripada kepedulian Islam itu terhadap masalah sosial. Saudara-saudaraku, para YouTubiah di channel Yuk Ngaji di Rumah Antik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selain daripada itu semuanya, orang Islam juga diperintahkan untuk memiliki perhatian kepada sesamanya. Jangan sampai sesama umat Islam itu ada yang tersakiti. Jangan sampai ada yang tercebur ke dalam jurang kehancuran. Apalagi di tengah-tengah pandemi seperti sekarang ini, saya kira kita saling menguatkan antar satu sama lain, saling memperhatikan antar satu sama yang lain, dengan menjaga antar satu sama yang lain, itu juga bagian dari tuntunan agama kita. Kita melihat bahkan salah satu maqasidus syariah, tujuan disyariatkannya agama itu adalah melindungi jiwa. Maka wujud kepedulian sosial umat Islam di tengah pandemi ini bagaimana supaya teman-temannya yang sakit itu bisa, yang kena pandemi, mereka itu bisa tertolong oleh orang yang memiliki kemampuan, tertolong oleh kita, mungkin kita perhatikan kehidupannya, keluarganya, jangan sampai mereka justru dikucilkan, jangan sampai mereka justru mati kelaparan, tapi harus diberikan perhatian. Bagi mereka-mereka yang tidak terpapar juga dijaga bagaimana supaya tidak terpapar. Nah, mari kita bersama-sama berupaya seperti itu. Maka kita diperintahkan untuk mengikuti protokol kesehatan, mengikuti ini dan itu lain sebagainya, itu adalah dalam rangka untuk melindungi satu sama yang lain. Ini juga memiliki kepedulian. Saya sarankan kepada semua umat, jangan sampai kita egois, tidak memikirkan orang lain, tidak memikirkan teman-teman, tidak memikirkan orang tua. Seperti kalau kita lihat sekarang ini ada larangan mudik, ada sholat disuruh berjarak, dan lain sebagainya, itu sesungguhnya adalah dalam rangka untuk memiliki kepedulian, memiliki perhatian terhadap orang lain, memiliki solidaritas terhadap yang lain. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang merusak kepada yang lain. Nah, saudara-saudaraku, para YouTubiah di channel Yuk Ngaji di Rumah Antik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dalam perspektif hukum, seringkali orang itu menganggap bahwa ritual dan sosial itu seringkali dimenangkan ritualnya. Tapi sesungguhnya kita seringkali lupa juga bahwa di dalam ritual, ajaran-ajaran ritual agama kita itu tidak kaku. Kita melihat hukum yang disyariatkan Allah itu ada yang namanya hukum rukhsah dan ada yang namanya hukum azimah. Azimah itu adalah hukum yang dalam situasi normal. Sementara rukhsah itu adalah hukum dalam kondisi-kondisi tertentu. Seringkali karena sering terjadi perselisihan di antara teman-teman jamaah di masjid. Wong sholat kok tuntunannya Kanjeng Nabi itu kan disuruh rapat. Kan kita disawu sufufakum, rapatkan barisanmu, lurus. Tuntunan jamaah memang seperti itu dalam situasi normal. Tetapi dalam situasi yang tidak normal, seperti sekarang, dalam situasi pandemi, wujud kita memiliki kepedulian terhadap sesama itu juga harus dimunculkan. Wujudnya apa? Kita diatur protokol kesehatan, menjaga jarak. Nah, itu namanya rukhsah. Merapatkan barisan di dalam sholat,
itu adalah keutamaan. Keutamaan bukan merupakan rukun, bukan merupakan syarat, tetapi ini keutamaan. Nah, sementara menghindari madharat itu harus lebih diutamakan. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh. Menghindari kemadharatan itu harus didahulukan daripada sekedar ngoyak keutamaan. Nah, itulah sebabnya kenapa dalam situasi seperti ini wujud kita punya kepedulian sosial itu juga kita menjaga jarak, memakai masker untuk tidak menularkan terhadap yang lain. Para YouTubiah di channel Yuk Ngaji di Rumah Antik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah ada di antara umat Islam itu saling egois, apalagi membuat pernyataan-pernyataan yang kadang justru malah menghancurkan umat itu sendiri karena menimbulkan perdebatan, perselisihan, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Kita diajarkan untuk memiliki kepedulian dengan sesama, baik dengan cara membagi-bagi rezeki yang diberikan Allah kepada kita sekalian. Kalau wong Jawa niku duwe rumus namanya terima kasih. Jadi orang itu kalau memperoleh ya terimalah. Setelah itu kasihkan, jadi jangan kita terima sendiri. Kita ingat ada salah satu keterangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah satu saat ngimami sholat. Biasanya Kanjeng Nabi niku kalau ngimami sholat begitu selesai Kanjeng Nabi wiridan dulu, paling tidak baca istighfar astagfirullahaladzim, kemudian Kanjeng Nabi maca la ilaha illallah daula syarikalah Allahumma antas salam dan seterusnya. Itu biasanya seperti itu. Tapi ini tidak. Rasulullah tiba-tiba berdiri dan sampai melompati bahu-bahu para jamaah itu menuju ke kamar salah satu istrinya. Nah, setelah itu Rasulullah kembali lagi. Jadi dengan sangat tergesa Rasulullah tadi cara ke kamarnya tadi. Rasulullah kembali lagi kepada jamaah dan para sahabat itu sedang terheran-heran. Kok Kanjeng Nabi ngentek susu ngoten niku ada apa ya? Alhamdulillah akhirnya tadi diterangkan oleh Rasulullah, saya seperti itu karena saya masih teringat, saya itu masih punya beberapa keping emas yang belum saya sedekahkan. Nah, ini perhatian Rasulullah sampai sebegitu. Jadi saya punya beberapa keping emas yang belum saya sedekahkan. Dan saya tidak ingin hal itu mengganggu ibadahku. Itulah dilakukan kenapa Rasulullah sangat bersegera. Begitu Rasulullah sangat memperhatikan terhadap kepentingan-kepentingan sosial. Para YouTubiah di channel Yuk Ngaji di Rumah Antik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sepantasnya untuk selalu berusaha bagaimana memiliki perimbangan antara kesolehan sosial dan kesolehan ritual. Kesolehan ritual dan kesolehan sosial. Ngibadahi sregep, sholati sregep, tahajudi sregep, tapi juga nggatekke yang lain. Jangan sampai kita itu sholatnya sregep, ahli sholat malam, ahli puasa, tetapi dengan tetangganya congkrang, dengan istrinya tidak pernah akur, dengan saudaranya tidak pernah ketemu, sukanya memutus silaturahmi dan lain sebagainya, dan sebagainya. Itu disebutkan tidak termasuk tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita diperintahkan jadikanlah sholat ini ya menjadi betul-betul pepeling bagi kehidupan kita, sehingga wong sing sholat kuwi yo nyambung silaturahmi, yo nggatekke liyan, yo paring hadiah, paring sedekah, paring perhatian terhadap orang-orang yang membutuhkan. Mudah-mudahan Allah selalu membantu kita dan kita selalu diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk saling menguatkan antar satu dan yang lain. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.